Ada satu ustadz telepon saya. Ini ustadz sahabat saya. Bang Haji, Habib Rizik minta telepon antum nih. Kasih nggak? Kasih ini bilang. Kasih. Dia mau telepon antum nih. Gitu. Dia mau tegur ente nih Bang Haji. Dia bilang, emang siapa dia mau negur gue? Nggak lama malamnya Habib Rizik telepon saya. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam Bib. Masya Allah, anak kangen sama ente nih Ji. Kemana aja ente? Nah, ini Mah Habib Rizik memang teman dari muda. Dari belum menjadi ketua FPI. Teleponan deh itu. Ji, ente hati-hati Ji. Ini para Ba'alawi ini semua cinta antum. Dia bilang sama Bib, Anda juga cinta Ba'alawi. Cinta baik. Coba hati-hati ente jangan terjebak sama orang-orang jahat. Habib Rizik pesannya gitu. Jangan terjebak sama orang jahat. Kalau bicara Muhyiddin, lu nggak lawan gue. Begitu saya dengar Kiai Imad pertama kali, saya suudon bilang ini orang siapa sih ini? Datang-datang merungkat nasab Alawi, PKI kali ini orang nih. Dulu saya begitu. Ternyata dari sana saya mulai sedikit meyakini kebenaran tesis Imaduddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ummah Desain. Kali ini saya akan menampilkan videonya Bang Haji Rhoma Irama ya. Beliau itu sedang bercerita tentang masalah nasab yang sekarang sedang viral. Nah, tadi kita juga sudah melihat cuplikannya yang video ini ya, terus kita akan melihat secara utuh bagaimana kronologinya dan bagaimana ceritanya Bang Haji Rhoma Irama menjelaskan tentang nasab. Jangan sampai kita itu melewatkan videonya, kita harus melihat videonya secara utuh, secara lengkap agar tidak gagal paham ya. Mari kita simak bareng-bareng penjelasannya Bang Haji Rhoma Irama. Ada satu ustadz telepon saya. Ini ustadz sahabat saya. Bang Haji, Habib Rizik minta telepon antum nih. Kasih nggak? Kasih ini bilang. Kasih. Dia mau telepon antum nih. Gitu. Dia mau tegur ente nih Bang Haji. Dia bilang, emang siapa dia mau negur gue? Nggak lama malamnya Habib Rizik telepon saya. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam Bib. Masya Allah, anak kangen sama ente nih Ji. Kemana aja ente? Nah, ini Mah Habib Rizik memang teman dari muda. Dari belum menjadi ketua FPI. Teleponan deh itu. Ji, ente hati-hati Ji. Ini para Ba'alawi ini semua cinta antum. Dia bilang sama Bib, Anda juga cinta Ba'alawi. Cinta baik. Coba hati-hati ente jangan terjebak sama orang-orang jahat. Habib Rizik pesannya gitu. Jangan terjebak sama orang jahat. Isu nasab ini pertama muncul dengan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kenapa beliau mengadakan penelitian sejarah tentang kebenaran zuriyah Nabi yang ada di Indonesia? Beliau terpanggil karena melihat arogansi oknum-oknum habaib yang tidak sesuai dengan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya saja yang marak kita dengar di media sosial bahwa seorang habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 ulama yang alim.
Ada lagi yang mengatakan kaki seorang Habib yang bodoh lebih mulia dari 70 ulama yang alim. Kemudian ada lagi berita-berita khurafat yang disebarkan, didoktrinkan kepada umat. Misalnya saja yang sesungguhnya ini merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mereka mengatakan leluhur mereka Imam Fatih Al-Muqaddam itu mi'raj 70 kali satu malam. Tiap malam mi'raj 70 kali satu malam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini merendahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumur hidup cuma satu kali mi'raj. Banyak lagi cerita-cerita khurafat bahwa hanya dengan sehelai kertas seorang ahli maksiat, kalau bawa ini kertas surat dari seorang Habib, kasih tahu sama Munkar wa Nakir, ini surat dari Habib Fulan, insya Allah nanti kalau ditanya jangan jawab, kasih aja surat gue, masuk surga tanpa hisab. Banyak lagi hurafat-hurafat yang membuat umat Islam khususnya para ulama berpikir, merenung, apakah iya turunan Nabi seperti ini? Maka muncullah penelitian dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, membuat tesis melalui mengadakan penelitian. Beliau meninjau sejarah secara tulisan tangan itu manuskrip. Manuskrip itu sejarah yang berdasarkan tulisan tangan. Itu dari abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan awal. Apa yang dicari oleh beliau? Yang bernama Ubaidillah, yang melahirkan Alawi, yang kemudian mengembangkan Bani Alawi, turunan Alawi. Ini yang diselidiki oleh beliau, diteliti oleh beliau. Apakah ada yang namanya Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa? Maka ditelitilah. Abad keempat dilihat cuma 3 anak Ahmad bin Isa, yaitu Muhammad, Ali, dan Hussein. Abad kelima diteliti lagi, cuma 3 anak Ahmad bin Isa, Muhammad, Ali, dan Hussein. Abad ke-6 diteliti lagi, sampai 7, 8, 9, cuman ada 3 anaknya Ahmad bin Isa, yang notabene adalah turunan Nabi, cucu Nabi. Ternyata baru di abad pertengahan 9 baru muncul itu yang namanya putra keempat dari Ahmad bin Isa yang bernama Ubaidillah. Inilah bahwa diyakini oleh Kiai Haji Imaduddin bahwa Ubaidillah ini dicangkokkan karena tidak terkonfirmasi dari 5 abad ini. Tiba-tiba muncul anak yang keempat dari Ahmad bin Isa adalah Ubaidillah. Nah, kemudian muncullah beberapa analisa dari ulama-ulama yang lain yang membenarkan tesis Kiai Imad. Saya nih muhibin kelas berat. Di sini ada muhibin nggak? Woi, ada muhibin nggak? Kalau ada, lewat lo sama gue. Aneh jadi muhibin dari kecil. Ya, saya muhibin ini dari masih muda udah muhibin. Sampai sekarang umur saya 35 tahun masih muhibin. Berapa umur gue sekarang? Jadi kalau bicara muhibin, lo nggak lawan gue. Begitu saya dengar Kiai Imad pertama kali, saya suudzon bilang, ini orang siapa sih ini?
Datang-datang merungkat nasab Alawi, PKI kali ini orang nih. Dulu saya begitu. Karena hal ini 500 tahun. Nggak pernah ada yang ganggu gugat ini nasab. 500 tahun. Dari abad keempat, 5, 6, 9, sampai ke 9, nggak ada yang ganggu gugat, nggak ada yang kutak-kutik. Ini siapa orang yang berani-berani kok merungkat, membatalkan nasab Alawi sebagai zuriyah Nabi? Maka saya pun terpanggil untuk meneliti. Saya baca juga deh penelitian beliau. Tak, iya juga nih. Kemudian saya baca lagi dari yang mengcounter itu. Ternyata dari sana saya mulai sedikit meyakini kebenaran tesis Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin. Saya baca counternya, katanya yang membuat itu Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Dia bermimpi dalam mimpinya, Ubaidillah ini anaknya Ahmad bin Isa. Ubaidillah ini cucu Nabi berdasarkan mimpi. Ini secara hujah akliyah. Ini kurang bisa dipercaya. Oke, maka saya undanglah yang namanya siapa pertama itu? Guru Gembul. Tadinya Guru Gembul ini di podcast saya mau bicara tentang kasus Vina yang viral itu. Ya, tahu kasus Vina kan? Tadinya mau ngomong itu. Tiba-tiba nyeletuk saya nih. Teringat sama Kimat. Menurut ente nih Guru Gembul itu nasab Alawi bagaimana menurut antum? Ini saya pertama kali tanya orang di luar Kiai Imaduddin. Kalau menurut beliau nih, kalau saya lihat dari daftar Ba'alawi, memang ada kejanggalan-kejanggalan dibilang. Janggalnya bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Anda yakin? Oh, saya yakin. Anda sudah lihat? Sudah lihat. Jadi mereka, Guru Gembul sudah meninjau. Jadi Ba'alawi, susunan nasab itu. Menurut beliau ada beberapa kejanggalan. Dari sana saya tertarik untuk, ntar lo, saya ditelepon Habib Rizik. Ada satu ustadz telepon saya. Ini ustadz sahabat saya. Bang Haji, Habib Rizik minta telepon antum nih, kasih nggak? Kasih, ini memang. Kasih. Dia mau telepon antum nih. Gitu. Dia mau tegur ente nih Bang Haji. Anda bilang, emang siapa dia mau negur gue? Gak lama malamnya Habib Rizik telepon saya. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam Bib. Masya Allah, ane kangen sama ente nih Ji. Kemana aja ente? Nah, ini Habib Rizik memang teman dari muda. Dari belum jadi ketua FPI. Teleponan deh itu. Ji, ente hati-hati Ji. Ini para Ba'alawi ini semua cinta antum. Saya bilang sama Beb, Anda juga cinta Ba'alawi. Cinta baik. Coba hati-hati ente jangan terjebak sama orang-orang jahat. Habib Rizik pesannya gitu. Jangan terjebak sama orang jahat. Nah, coba itu ente undang tuh Gus Romel. Dia bisa mengcounter tuh Imaduddin. Baik, sebelum ente minta Bib, Ane udah jadalkan tuh Gus Romel. Besok dia podcast sama Ane. Seperti itu. Dan selanjutnya dan selanjutnya. Maka sampai podcast terakhir setelah dengan Romel baru saya undang Kiai Haji Imaduddin.
Setelah itu saya undang pimpinan Rabiul Alawiyah, yaitu Habib Taufik Assegaf. Sayangnya beliau bersurat kepada saya nggak siap datang. Kemudian saya undang ahli genetika, Dr. Sugeng Sugiharto. Saya undang ahli filologi, Profesor Menahem Ali. Saya undang ahli sejarah, Profesor Anhar Gonggong yang baru kemarin. Udah lihat belum ini? Oi. Nah, kemudian insya Allah besok, Jumat besok, saya undang Profesor, bukan maksudnya Kiai, wakil dari Wali Songo, turunan Wali Songo, Gus Abbas dari Cirebon, Buntet. Dan insya Allah saya akan undang Habib Rizik Syihab. Akan saya undang juga yang namanya Habib Lutfi, Pekalongan. Untuk apa? Untuk berdiskusi melihat yang mana yang benar, yang mana yang salah. Siapa yang benar, siapa yang salah. Karena ini sudah masalah umat, masalah bangsa. Seandainya Anda semua telah mengikuti podcast Bisikan Roma, Bincang Asik Bareng Roma, sampai yang kemarin, pasti sudah paham. Pasti Anda sudah paham. Bagaimana persoalan yang sebenarnya. Oke, jadi ketika ada masalah-masalah di kalangan umat Islam, di kalangan bangsa Indonesia, ini kenapa saya katakan penting? Karena ada indikasi-indikasi kaum Ba'alawi ini mau menghegemoni, mau menjajah Republik Indonesia. Contohnya, dengan membuat kuburan-kuburan palsu. Banyak sekali kuburan-kuburan palsu dengan nama Habib ini, Habib itu, Habib ini, Habib itu, hampir di seluruh Indonesia dan sebagian besar sudah dibongkar oleh umat Islam. Dan pemalsuan nama daripada para wali. Pemalsuan nama yang sangat viral, yaitu dari Sumo Diningrat, yang diklaim sebagai Hasan bin Toha bin Yahya. Ini diteliti oleh para ahli sejarah. Ternyata ini adalah pemalsuan nama-nama, pemalsuan makam-makam. Kemudian ada klaim-klaim bahwa pahlawan nasional di Ponorogo adalah Ba'alawi. Imam Bonjol Ba'alawi, Tengku Umar, Tengku Cijitiro, semuanya Ba'alawi. Maka saya undanglah hasil sejarah Profesor Anhar Gonggong yang menyatakan dengan satu kalimat, bohong. Dibuktikan dengan sejarah-sejarah. Sampai ada klaim bahwa Indonesia ini milik Tarim. Buktinya, lihat tuh, banyak kuburan wali-wali dari Tarim. Inilah kepentingan membuat kuburan-kuburan palsu. Indonesia milik Tarim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidak sederhana ini persoalan. Ternyata ini persoalan berat, besar. Makanya saya katakan, qala ta'ala, wala udwana illa 'ala zalimin. Tidak ada musuh kecuali buat orang-orang yang zalim. Maka jangan digeneralisir. Jangan gebah uyah. Saya yakin sebagian besar Habib-Habib nggak paham ini. Sebagian besar mereka nggak paham. Ada rencana jahat untuk menguasai Indonesia. Makanya kita jangan gebah uyah. Jangan digeneralisir.
hati-hati dalam hal ini. Jadi, alhamdulillah proses hukum dari PBNU juga sudah berjalan. Maksud saya pengkritisian bahwa mereka bukan hanya memalsukan kuburan-kuburan, bukan hanya memalsukan sejarah Indonesia, bahkan sejarah NU juga dipalsukan. Dan alhamdulillah ketua PBNU telah memerintahkan kepada jajaran NU untuk mencabut buku karangan Lutfi bin Yahya, artinya produk beliau, untuk ditarik dari semua jajaran perguruan uh, Nahdlatul Ulama. Nah, artinya sudah mulai tercium adanya pemerkosaan, pembelokan sejarah PBNU itu sendiri. Nah, saya katakan tadi ini bukan soal kecil, soal besar. Makanya mengatasinya pun harus hati-hati. Jangan terprovokasi sehingga yang berantem nah di masing-masing pribumi. Ya, lawan perang ini hati-hati. Ntar kita berantem dia pada ngumpet. Betul. Yang berkelahi pada ini lolo nih. Dia di mana nanti? Dia nonton. Makanya hati-hati. Jangan terprovokasi. Saya kayak bilang di podcast saya kemarin, Beb, hati-hati Beb. Jangan nanti provokasi umat. Tega ente. Ngadu domba umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah mendengarkan dan menyimak bareng tentang penjelasannya Bang Haji Roma Irama ya. Bahwa tadi Bang Haji Roma Irama itu sempat mengatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin bukan menyatakan ya, sempat berpikir bahwa Kiai Haji Imaduddin ini PKI dan sebagainya. Tetapi setelah Bang Haji Roma Irama ini meneliti, membaca, dan meneliti tentang tesisnya Kiai Haji Imaduddin, ternyata mulai merasa ada benarnya juga. Nah, tadi juga sudah dibahas juga ya, memang ini sudah viral. Saya juga sudah melihat videonya tentang ada seorang Habib yang mengatakan bahwa satu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 7 ulama yang alim. Nah, di sini sudah mulai agak menyeleweng ya kata Bang Haji Roma Irama ini tadi. Nah, memang bagi orang-orang yang seperti saya itu tidak mengerti banget, tetapi setelah kita mendengarkan penjelasan dari Bang Haji Roma Irama, memang betul ya, ada ganjal ya, ada yang mengganjal dari ceramah-ceramah yang sedang booming hari ini ya. Nah, apa sih sikap yang Bang Haji Roma Irama itu tekankan kepada kita bahwa agar kita itu tidak gampang terprovokasi dan harus ingat bahwa jangan sampai kita itu terpecah belah antara umat dan antara pribumi itu terpecah belah. Nah, bagi kita semua harus berpikir dingin, eh, untuk hati-hati, dan saya juga ini apa ya, Bang Haji Roma Irama juga tadi ada kata-kata yang keren banget buat saya ya, bahwa kalau kita terpecah, terus yang perang kita, nah mereka ngapain? Mereka sembunyi, kata Bang Haji Roma Irama tadi. Dan menekan, apakah kamu tega mengadu domba umat? Nah, ini saya setuju banget ya, karena apa? Sering banget akhir-akhir ini itu banyak provokator. Takbir itu bukan untuk menjadi kebaikan, takbir itu untuk menggema perang. Bukan perang melawan kaum lain, tapi perang melawan bangsa sendiri. Wah, ini sangat-sangat saya tidak setuju banget ya. Semoga untuk kita semua diberikan kesabaran ya, jangan gampang
terprovokasi, dan kita doakan semoga para ulama-ulama Indonesia itu bisa menangani ini semuanya dan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin agar Indonesia tetap damai dan tetap bersahaja seperti dulu kala ya. Dan bagi kalian yang sudah mendengarkan, simak baik-baik dan jangan gampang terprovokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.